Mahnya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Penguasa, hanya kepadamu-lah kami berbakti dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Mendengar lagi Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami dan pendahulu kami, dan hanya kepadamu-lah kami akan kembali. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuna waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Subhanaka rabbika izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hamdi SAG yang sudah membacakan doa pada kesempatan virtual Zoom kali ini. Semoga acara kita dimudahkan sampai dengan selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, kita dilanjutkan dengan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk dapat duduk dengan posisi tegak. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti lagu Indonesia Raya. Hadirin disilakan istirahat duduk kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Pokjawas Madrasah dan Sekolah pada Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang kami hormati Bapak Haji Sofyan Sori SAG MPDI. Waktu dan ruang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh
Bapak Kasih kita, Kasih Pendidikan Madrasah, Bapak Haji Bambang Stiono, MH. Yang kami banggakan, rekan anggota Pokjawas, rekan seperjuangan yang hadir dalam kesempatan ini. Juga yang kami banggakan, para peserta webinar pada kesempatan ini, baik dari Kepala RA atau Majelis Gurunya, dan Kepala MI atau Majelis Gurunya yang mengikuti webinar ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat nikmatnya, sehingga kita pada siang ini dapat berkumpul dalam kegiatan kita, yakni webinar. Kemudian salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, sekurang-kurangnya dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Kasih Madrasah, rekan-rekan dan peserta webinar yang berbahagia. Pertama, saya dari Ketua Pokjawas mengucapkan Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan sesuai dengan rencana kita. Pada Jumat ini sore kita akan melaksanakan kegiatan webinar ketiga. Alhamdulillah terlaksana dengan mudah-mudahan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya ucapan terima kasih kami kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang telah merestui kegiatan yang kita laksanakan ini. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada Bapak Kasih Madrasah, Bapak Haji Bambang Stiono LH, yang begitu antusias juga mengarahkan kami untuk tetap melaksanakan kegiatan ini demi untuk kemajuan madrasah RA kita, MTS kita, MI kita, aliyah kita. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini tetap kita laksanakan terus-menerus untuk kemajuan madrasah kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian ucapan terima kasih kami juga kepada tim webinar, Pak Hanapi beserta rekan-rekan yang juga bersungguh-sungguh bersemangat sekali untuk melaksanakan kegiatan ini. Amin. Juga terima kasih kami kepada para peserta webinar yang telah masuk dan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan sampai akhir mengikuti. Jadi kami berharap jangan hanya mendaftar masuk kemudian tinggal namanya cuman lagi tidak ada orangnya. Jangan, ikutilah sebaik-baiknya, kami berharap, karena kegiatan ini banyak sekali manfaatnya. Tidak banyak, sedikit kita dapat ilmu dari pemateri-pemateri yang akan memberikan pengetahuannya dalam webinar ini. Saya sebagai Ketua Pokjawas berharap semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Dan kami dari tim webinar menyediakan piagam sertifikat untuk para peserta webinar, yang mana sertifikat ini mungkin dari peserta webinar bisa dapat menggunakannya nanti untuk kegiatan PKB. PKB yaitu pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu biasa dalam mengisi SKP nanti ada bahan bukti bahwa mengikuti
kegiatan webinar yang berkaitan dengan tugas-tugas kita semua, yaitu tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Kemudian juga untuk yang baru mau PPG nanti terpanggil, itu sudah ada pengalaman dari kawan-kawan sebelumnya di dalam UKT, di dalam pengisian untuk ujian itu ada dipinta piagam sertifikat yang berkaitan dengan tugas-tugas kita. Mudah-mudahan sertifikat yang kami keluarkan ini berguna bagi Bapak Ibu untuk melanjutkan keprofesian sebagai pendidik dan tenaga kependidikan. Kami berharap semoga kegiatan yang kami laksanakan ini berguna bagi Bapak Ibu untuk kepentingan Bapak Ibu di masa yang akan datang. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Kami berharap semoga kegiatan kita tetap berjalan dengan baik dan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Lebih kurang kami mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pokjawas kita, Bapak Haji Sofyan Sori, SAG MPDI, yang sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan dan arahan serta sekaligus membuka acara webinar seri 3 pada materi transisi RA ke MI yang menyenangkan yang akan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kasih kita, Bapak Haji Bambang Setiono SHMH. Untuk beliau kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad fadala bani Adam. Salatu wassalamu ala rasulihil kiram Sayyidina Muhammadin fasih lisan wa wadihil bayan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila akhir zaman. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas, Bapak Haji Sofyan Sori, SAG MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang turut hadir dalam kegiatan webinar ketiga ini. Dan yang saya hormati Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan webinar seri 3 Pokjawas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan materi transisi RA KMI yang menyenangkan. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, siang ini Bapak Ibu sekalian kita dapat mengikuti kegiatan yang kita laksanakan melalui Zoom ini. Fasilitas yang disediakan kita manfaatkan dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala Kantor. Sedianya beliau akan membuka langsung kegiatan ini melalui Zoom, namun karena ada satu dan lain hal, beliau mewakilkan kepada saya untuk membuka kegiatan Zoom atau webinar yang rutin dilaksanakan oleh Pokjawas. Kami dari Kementerian Agama menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan hari ini dan sebelum-sebelumnya begitu juga yang akan datang. Karena kegiatan ini cukup positif Bapak Ibu sekalian, di mana kegiatan webinar ini, dalam kegiatan ini kita dapat berbagi ilmu, dapat berbagi pengalaman, khususnya dari Bapak Ibu pengawas ke Bapak Ibu sekalian. Cukup penting
Dan ini adalah salah satu upaya dari Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dalam hal ini dimotori oleh pengawas yang digerakkan oleh Bapak Ketua Jawas, ada Pak Hanafi, ada Ibu Hajah Arbaiyah, ada Pak Hamdi, dan lain sebagainya. Itu bertujuan adalah untuk sama-sama berakselerasi, sama-sama berlari, dalam tanda kutip, mengembangkan pendidikan di madrasah kita. Berbagai materi kita tahu dikupas di dalam kegiatan webinar ini. Hari ini bagaimana pendidikan yang menyenangkan, transisi dari RA ke MI. Jadi bagaimana pendidikan yang menyenangkan untuk anak-anak kita? Anak-anak kita adalah salah satu di antaranya jenjang pendidikannya di RA, Raudatul Atfal, kalau di umum TK. Nah, setelah dari RA, mereka akan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi jenjangnya, yaitu MI. Dari pendidikan anak-anak yang di TK penuh dengan permainan, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebersamaan, manja-manjaan, dan lain sebagainya, naik sedikit ke pendidikan yang memang benar-benar mulai menanamkan dasar-dasar ilmu pengetahuan, yaitu di MI. Nah, dari sini perkembangan anak-anak ini tentu sedikit akan berbeda. Dari awalnya yang menyenangkan, akan ada sedikit keseriusan dalam mendidik anak. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana pendidikan yang menyenangkan ini terus berlaku di MI, sehingga pendidikan anak-anak kita terus berkembang, tetapi juga tidak meninggalkan asar atau bekas yang tidak baik. Mereka belajar senang, mereka belajar bergembira, tetapi ilmunya dapat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, webinar ini saya yakin dan percaya akan mencoba mengupas tuntas persoalan itu. Daurut Tufulah sering saya sampaikan itu memang benar-benar fondasi yang lebih mendalam. Gitu. Karena kita tahu kalau fondasinya kuat suatu bangunan, anak-anak ini mendapatkan pendidikan yang menyenangkan, mengenyam pendidikan, karena sekarang eranya sudah beda. Tidak ada lagi seperti dulu, Pak. Seperti mungkin kita rasakan pendidikan dahulu. Nah, saat ini kita sudah berbeda. Pergi nanti ada kurikulum cinta, kurikulum mahabbah, dan lain sebagainya yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah. Harapannya apa? Harapannya adalah pendidikan di Indonesia ini berkembang, tetapi juga lebih mengedepankan adab-adab atau kebiasaan ketimuran. Bapak Ibu sekalian, kami berharap bahwa nanti dalam kegiatan ini benar-benar tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Jawas, benar-benar diikuti dengan baik. Silahkan sharing ilmu, silahkan sharing pendapat yang konstruktif tentunya, untuk demi kemajuan kita bersama. Kita tahu tuntutan ke depan semakin kuat, semakin hebat, semakin pesat. Nah, anak-anak kita perlu pembekalan yang kuat, yang hebat, dan bermartabat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hilangkan pendidikan di madrasah khususnya dalam berbagai tingkatan yang bersifat fisik, psikis, dan lain sebagainya. Kita tumbuhkan pendidikan yang penuh dengan mahabbah, penuh dengan humanisme, penuh dengan semangat untuk maju bersama. Ini perlu kita dorong dan kita kembangkan bersama. Bapak Ibu sekalian, apalagi sekarang kita masa penerimaan siswa-siswi baru. Saya berpesan, kami dari Kementerian Agama sangat berharap bahwa dalam penerimaan nanti mungkin ada masa-masa orientasi, masa pengenalan, apalagi anak-anak kita yang di MI, kami mohon dengan sangat agar dilakukan pengawasan sedikit ekstra.
kita tahu anak-anak kita di madrasah itu mungkin masih dalam kondisi yang bagaimana anak-anak yang ada, sehingga perlu pengawasan, bagaimana bergaul dengan temannya dan lain sebagainya ini. Jadi keikhlasan Bapak Ibu sekalian dalam mengawasi mendidik anak-anak, kami ucapkan ribuan terima kasih. Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan kegiatan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas, Ketua Pokjawas beserta anggota yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Dan alhamdulillah tadi disampaikan bahwa ada sertifikatnya dan itu sangat berguna bagi Bapak Ibu, khususnya nanti bagi untuk memenuhi mungkin persyaratan tertentu dan lain sebagainya. Insya Allah sertifikat ini memang benar-benar berguna dan itu dialami oleh kawan-kawan kita yang PPG dan lain sebagainya membutuhkan sertifikat pendukung dalam rangka mengikuti kegiatan tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar Pokjawas hari ini secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami berharap bahwa kegiatan ini jangan menjadi rutinitas, jangan kita berharap nanti kita akan mohon maaf sertifikat dan lain sebagainya, tetapi di luar itu jauh kami berharap ilmu, pengalaman, sharing, tukar pikiran demi kemajuan kita bersama, inilah yang kami harapkan sehingga kegiatan ini benar-benar menjadi ladang ilmu, ladang amal, dan ladang kebersamaan untuk kita semua. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kasih kita, Bapak Haji Bambang Setiono SHIMH yang sudah memberikan sambutan, pengarahan dan sekaligus membuka webinar seri 3 ini dengan resmi. Syukran jazakallahu khair Bapak Haji Bambang. Tadi sempat juga beliau menyinggung terkait dengan pembelajaran mendalam dan KBC ya, kurikulum berbasis cinta. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan mendatang kita akan melaksanakan webinar terkait sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Bapak Kasih kita. Memang idealnya kita sebagai guru harus terus bertransformasi, terus mengikuti perkembangan zaman, perkembangan pendidikan khususnya, karena kita tidak bisa memprediksi perkembangan sekarang begitu cepat Pak Kasih. Terima kasih banyak Pak Kasih yang sudah memaparkan, memberikan arahan-arahan kepada kami semuanya. Baik Bapak dan Ibu semuanya, kami persilakan Pak Kasih diperkenalkan untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Namun jika Bapak ada kegiatan di luar, kami persilakan Bapak bisa undur diri dari ruang Zoom ini. Sekali lagi terima kasih Pak Kasih yang sudah berkesempatan hadir di ruang Zoom meeting ini. Barakallahu fiik Pak Kasih. Bapak dan Ibu, kita akan memasuki pada sesi inti, yakni materi kita terkait dengan materi utama transisi RA ke MI yang menyenangkan. Hal ini menjadi tren yang terbaru dan ini sesuatu ya bagi khususnya untuk guru kepala RA dan guru RA dan MI terutama kelas 1 dan 2. Dan oleh narasumber kita ini yang luar biasa, Bu Hajah Arbaiyah MPD. Sebelum beliau akan memaparkan, terlebih dahulu akan kami sampaikan kurikulum vitae beliau. Nama beliau adalah Hajah Arbaiyah MPD, pendidikan terakhir S2 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saipun Jambi. Sehari-hari beliau adalah pengawas pada RA dan MI di Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Beliau juga pernah menjadi asesor akreditasi pada BAN SM, kemudian aktif sampai hari ini aktif sebagai juri pada MTQ, kemudian aktif juga mengajar pada Maul Al-Habsi, dan juga pernah beliau Fasda pada Tanoto Foundation. Baik Bapak dan Ibu, kita sapa dulu Ibu Hajah Arbaiyah. Gimana Bu, sudah siap? Insya Allah Pak. Ya, baik. Alhamdulillah, Ibu Hajah Arbaiyah ini sudah siap. Langsung saja Ibu. Baik, kita simak bersama pemaparan transisi RA ke MI yang menyenangkan akan disampaikan oleh Ibu Hajah Arbaiyah MPD. Waktu dan ruang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajatal ayat mabadah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haji Bambang Sudiono SHY yang kami hormati Bapak Ketua Pokjawas yaitu Bapak Haji Sofyan Sori SAG MPD. Selanjutnya yang kami hormati rekan pengawas maupun tim webinar hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu Kepala Madrasah yang berkesempatan hadir pada acara webinar hari ini. Tak lupa pula Bapak Ibu Majelis Guru mulai dari Guru RA, Guru MI yang berkesempatan pada webinar ini yang saya untuk yang pertama, yang utama, marilah sama-sama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita, sehingga Allah masih memberi beberapa kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar yang kedua ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pada webinar kali ini kami bukan menggurui Bapak Ibu semua karena kami sudah tahu Bapak Ibu semua lebih senior. Maka kami ingin berbagi, kami sama-sama sharing terkait dengan transisi RA PAUD ke MI atau SD yang menyenangkan. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin kita sama-sama sharing. Mungkin kalau Bapak Ibu ada yang lebih, kita saling sharing mana yang terbaru. Mungkin Bapak Ibu lebih pengetahuannya lebih ada lagi mendapat yang terbaru. Silahkan nanti diutarakan nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu apa kabar? Sehat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sudah jelas mendengar suara saya Bapak Ibu. 20 Kita lanjutkan Bapak Ibu pada webinar hari ini. Judul kita transisi RA atau PAUD ke MI atau SD yang menyenangkan. Di sini Bapak Ibu ada tiga target perubahan. Ada target 3 perubahan terkait dengan transisi RA PAUD yang menyenangkan. Terkait dengan target perubahan transisi PAUD ke SD ataupun MI yang menyenangkan,
Pertama, Bapak Ibu, terkait dengan kita menghadapi penerimaan peserta didik baru yang sekarang istilahnya diganti dengan PPDB, Bapak Ibu ya. Di situ kita menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru, Bapak Ibu. Kemungkinan pada tahun-tahun yang telah lalu di antara MI itu masih ada mengadakan tes ataupun persyaratan sedemikian rupa. Maka untuk ke depan Bapak Ibu tidak boleh lagi mengadakan atau mengadakan tes calistung membaca ataupun menghitung pada masuk usia di SD ataupun MI, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, pada 2 minggu pertama di tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran yang akan datang 2025-2026, PAUD ataupun SD ataupun MI menerapkan masa perkenalan Bapak Ibu bagi peserta didik baru selama 2 minggu. 2 minggu pertama di PAUD ataupun di SI, di MI. Satuan Pendidikan PAUD SD lingkungan TFTF lah. sekolah. Hah? 20 sekarang, Bu. Minimal. Halo Pak. Pada PAUD dan SD menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD maupun di MI. Pertama, satuan PAUD, SD ataupun MI memfasilitasi anak serta orang tua untuk memperkenalkan dengan lingkungan belajarnya. Selanjutnya yang kedua, satuan PAUD dan SD ataupun MI mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. Jadi dalam 2 minggu ini Bapak Ibu, ini tidak langsung belajar Bapak Ibu, akan tetapi kita perkenalkan dulu siswa kita, siswa baru kita Bapak Ibu ya, dengan lingkungan sekolahnya, dengan gurunya, ya, pokoknya dengan lingkungan satuan pendidikannya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada PAUD ataupun SD menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak di PAUD dan di SD ataupun MI. Pembelajaran aktif dan eksploratif membangun rasa ingin tahu dan syarat dengan interaktif positif yang membangun percaya diri siswa kita. Selanjutnya yang kedua, pelaksanaan pembelajarannya Bapak Ibu. Hasil asesmen yang dipergunakan sebagai dasar pembinaan individu, anak hindari melakukan perbandingan dan pembelaan kepada anak. Ya, Bapak Ibu, pembelaan kepada anak itu maksudnya antara anak yang satu dengan yang lainnya itu tidak boleh dibanding-bandingkan, Bapak Ibu. Yang ketiga, Bapak Ibu, laporkan perkembangan peserta didik kepada orang tua wali. Saat pelaporan hasil belajar, sampaikan yang sudah baik dan yang masih perlu di penguatannya. Dengan demikian, anak terdampingi di suatu pendidikan maupun di rumah. Jadi, maksudnya Bapak Ibu, dalam pembelajaran ini Bapak Ibu, guru kelas pada kelas awal, kelas 1 dan kelas 2 itu disebut kelas awal Bapak Ibu. Kalau di RA ataupun di PAUD itu termasuk fondasi Bapak Ibu ya, pembelajaran tingkat fondasi. Kelas 1 dan kelas 2 itu disebut kelas awal Bapak Ibu. Jadi dalam 2 minggu itu bukan kita langsung belajar Bapak Ibu, tapi perkenalkan dulu, koordinasi dulu dengan orang tuanya, bagaimana tentang pembelajaran siswa yang akan datang. Selanjutnya Bapak Ibu, praktik pembelajaran yang berpihak pada transisi PAUD SD masa perkenalan. 2 minggu pertama, sekolah merupakan gerbang pertama peserta didik pada fase transisi PAUD, ke SD maupun MI, memasuki pendidikan sekolah sehingga ada 2 hal yang perlu terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, masa perkenalan peserta didik pada orang tua dengan lingkungan belajar. Masa perkenalan ini satuan pendidikan dengan peserta didik di SD maupun di MI Bapak Ibu dapat ditetapkan di SD satuan indikator kinerja. Selanjutnya Bapak Ibu, 3 hari maksimal sesuai ketentuan Permendikbud nomor 18 tahun 2016 Bapak Ibu.
Periode 2 minggu meliputi 3 hari pertama untuk masa pengenalan lingkungan belajar dan 7 hari lainnya adalah proses kegiatan pembelajaran untuk asesmen awal, Bapak Ibu. Jadi begitu masuk kita tidak langsung memberikan materi kepada siswa, tetapi kita perkenalan dulu, kita koordinasi dengan orang tua. Selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, sebagai guru PAUD perlu memahami proses yang terjadi selama 2 minggu ini sehingga mengetahui gambaran apa yang akan dilalui oleh peserta didiknya, serta apa yang dapat guru bantu siapkan sejak di PAUD. Praktek pembelajaran berpihak pada transisi PAUD, SD maupun MI di masa perkenalan. Pra masa perkenalan anak atau orang tua dengan lingkungan belajar. Ini nanti Bapak Ibu bisa dipahami Bapak Ibu ya, sebelum atau pada saat hari pertama guru kelas mendorong guru dapat membuat wadah Bapak Ibu ya, wadah komunikasi dan memberikan informasi terkait visi misi kegiatan pembelajaran selama 1 semester kepada para orang tua wali. Jadi dalam 2 minggu itu sebagai guru kelas Bapak Ibu, sebagai guru kelas itu ataupun guru PAUD itu membuat kelompok yang disebut apa ya kalau sekarang istilahnya itu paguyuban kelas ya. Jadi orang tua wali murid itu dibuat kelompok, di situ dimintai semua WA-nya, membuat grup namanya paguyuban kelas. Disitulah nanti informasi-informasi dari guru tersebut akan disampaikan kepada wali murid Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, sebagai guru kelas pun diharapkan agar dapat menyampaikan kepada orang tua untuk menanyakan pertanyaan reflektif kepada anaknya sepulang sekolah. Jadi setiap sebagai guru kelas itu harus selalu koordinasi kepada wali kelasnya Bapak Ibu. Sarankan kepada wali kelas orang tuanya, Bapak Ibu misalnya. Nanti kalau Bapak Ibu anaknya sudah pulang sekolah, selalu ditanya bagaimana keadaannya, bagaimana pemahamannya, bagaimana tanggapannya masuk ke MI ataupun SD gitu Bapak Ibu. Jadi tidak sebagai orang tua itu tidak hanya membiarkan saja Bapak Ibu, akan tetapi selalu menanyakan keadaan anaknya apabila anaknya pulang sekolah. Itu sarankan kepada wali murid tersebut ya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu disiapkan apa Bapak Ibu? Sebelum hari pertama, infokan kepada orang tua wali murid ya untuk mengantarkan anaknya ke sekolah pada hari pertama. Infokan di dalam grup itu Bapak Ibu. Selanjutnya, sampaikan bahwa mengantar anak ke sekolah adalah kesempatan untuk membangun hubungan positif antara lingkungan pendidikan di rumah dan di sekolah. Yang ketiga Bapak Ibu, tawarkan bagi orang tua wali murid apakah dapat menemani Ananda di hari pertama berkegiatan atau operasionalnya saja, karena tidak semua orang tua wali murid itu berkesempatan untuk mengantarkan anaknya. Apalagi kalau yang orang tuanya mungkin kerja di kantor ataupun sebagai guru, dia kadang-kadang cuma pembantunya saja yang mengantarkan. Jadi berilah pemahaman kepada wali murid supaya melaksanakan sedemikian itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan pada masa perkenalan atau orang tua, perkenalan anak, orang tua dengan lingkungan belajar maksimal 3 hari pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kegiatan wajib. Kegiatan wajib itu pengenalan potensi diri siswa baru, menerapkan rangkaian kegiatan pembelajaran yang dapat memotret pencapaian anak. Yang kedua, kegiatan wajib membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana.
anak dijelaskan siswa kita Bapak Ibu, misalnya kan anak-anak kalau misalnya anak-anak mau jajan di dalam saja, tidak usah nyebrang-nyebrang jalan dan lain sebagainya Bapak Ibu. Itu berpotensi dampaknya nanti dengan keamanan siswa tersebut. Yang selanjutnya Bapak Ibu, kegiatan yang wajib yang ketiga, menumbuhkan motivasi semangat dan cara belajar efektif sebagai siswa baru Bapak Ibu. Tumbuhkan semangat anak itu Bapak Ibu harus sebagai guru pondasi atau guru kelas awal itu harus menumbuhkan semangat anak. Bagaimana anak supaya tetap semangat dalam sekolah? Mungkin baru datang dia disapa ataupun yang memang dia sifatnya dimanja mungkin dimanja atau gimana Bapak Ibu ya. Itu tergantung gurunya bagaimana menyikapi anak tersebut supaya anaknya tetap semangat. Yang ketiga Bapak Ibu, kegiatan wajib yang keempat, yang selanjutnya keempat Bapak Ibu, mengembangkan interaksi positif antara siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, kegiatan wajib yaitu menumbuhkan perilaku positif antara lain, kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati, ya, keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan hidup bersih, sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Mungkin kalau ini di MI Bapak Ibu, mungkin kalau dia waktu di RA dia sifatnya manja, belum mandiri, sudah itu belum bisa bergaul dengan temannya, belum bisa cara menghormati dengan temannya, dengan teman sebayanya. Jadi di tingkat fondasi, di tingkat kelas awal tadi, sebagai guru tingkat kelas awal itu memberikan motivasi kepada anak tersebut. Bagaimana anak supaya bisa menghargai temannya, bisa menghormati temannya, ya. Mungkin kadang-kadang kalau masih terbawa dari RA Bapak Ibu, mayoritas masih terbawa sifat-sifat dari RA itu kebawa ke MI Bapak Ibu. Yang mungkin disinggol kawannya saja dia sudah marah mungkin. Jadi kalau di MI pada kelas awal itu masih terbawa. Oleh karena itu sebagai guru kelas awal harus bisa memberi motivasi kepada siswa tersebut bagaimana supaya dia bisa mandiri. Misalnya kalau di RA dia makan masih minta dibukakan oleh gurunya tempat nasinya. Tetapi kalau di MI ajarilah anak tersebut supaya bisa mandiri. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya cara melakukan asesmen awal bagian dari target perubahan yang kedua Bapak Ibu. Gerakan transisi PAUD ke SD ataupun MI yang menyenangkan adalah gerakan yang ingin mengubah praktek pembelajaran di PAUD ya dan SD atau PMI sehingga dapat menjadi satu nafas yang tidak putus Bapak Ibu. Ini adalah gambarnya Bapak Ibu transisi antara PAUD dan sekolah kelas awal Bapak Ibu SD ataupun MI kelas awal. Karena PAUD dan pendidikan dasar ataupun MI kelas awal mampu peran yang sama, maka PAUD dan SD atau MI harus mampu menyediakan proses pembelajaran yang efektif dalam membangun kemampuan fondasi anak seutuhnya, serta membangun jembatan yang kokoh. Maksudnya jembatan yang kokoh Bapak Ibu menghubungkan antara PAUD dengan MI ini Bapak Ibu. Bagaimana supaya keadaan siswa yang bawaan dari PAUD ini ke MI ini bisa perlahan-lahan bisa berubah Bapak Ibu. Membangun jembatan yang kokoh agar proses perpindahan peserta didik dari PAUD ke SD ataupun MI dari lingkungan rumahnya ke SD berjalan dengan mulus. Mungkin dia di rumah masih terbawa sifat-sifat yang manja, karena sudah di kelas awal sebagai guru tadi bisa memotivasi, bisa memberi saran kepada siswa tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana agar PAUD dan SD ataupun MI mendukung transisi PAUD Bapak Ibu? PAUD mendukung transisi PAUD ke SD dengan cara memastikan proses pembelajaran di PAUD sudah berkualitas. Artinya kegiatan di PAUD harus efektif dalam membangun kemampuan fondasi yang diperlukan sehingga peserta didik di PAUD tidak perlu melakukan kebanyakan perubahan saat masuk di SD. Jadi sebagai guru PAUD tadi, Bapak Ibu yang sifatnya anaknya manja mungkin di rumah, sebagai guru PAUD tadi bisa memberikan motivasi kepada siswa itu, melatih
bagaimana supaya sifat kemanja-manjaannya itu bisa berkurang. Selanjutnya, SD atau MI mendukung transisi PAUD ke SD. Cara memastikan proses pembelajaran di SD berfokus terlebih dahulu pada membangun kemampuan fondasi dan diterapkan dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak-anak usia dini. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Kegiatan pembelajaran di SD memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk melanjutkan prosesnya untuk memperoleh kemampuan fondasi tadi Bapak Ibu sebelum masuk ke tercapaiannya pembelajaran fase A. Membangun kemampuan fondasi tetap dapat menggunakan struktur kurikulum kelas 1 dan kelas 2 dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan anak usia dini. Selanjutnya Bapak Ibu, asesmen awal adalah penggalian informasi tentang ketercapaiannya peserta didik yang kemudian digunakan untuk merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Mengapa perlu dilakukan asesmen dapat mendukung transisi PAUD ke SD? Bagaimana guru SD? Asesmen awal ini adalah kunci dalam memperlancar proses transisi anak masuk ke SD, baik dari anak yang sudah mulai PAUD, yang melalui PAUD terlebih dahulu maupun yang tidak melalui PAUD. Kadang-kadang memang Bapak Ibu kelebihannya kalau anak sudah masuk PAUD itu lebih mudah diberi pengertian ataupun dilatih dibandingkan anak yang tidak ataupun tidak pernah mengikuti pendidikan di PAUD Bapak Ibu. Akan tetapi sekarang kan ada wajar Dikdas 13 tahun Bapak Ibu. Jadi memang anak itu sekarang anak-anak kita diwajibkan untuk mengikuti pendidikan PAUD ataupun TK Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana asesmen awal diterapkan? Asesmen awal dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Kegiatan-kegiatan tersebut harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Ibu berpusat pada peserta didik yang menyenangkan. Artinya apa? Asesmen awal tidak menggunakan kegiatan yang bersifat testing seperti misalnya memanggil peserta didik satu persatu dan menginstruksikan peserta didik melakukan serangkaian kegiatan yang wajib misalnya sehingga tidak memicu kondisi stres pada mereka. Jadi tidak boleh diwajibkan Bapak Ibu. Sifatnya hanya tidak diwajibkan untuk menulis, untuk menghitung, tetapi masih sifatnya untuk bermain. Selanjutnya Bapak Ibu, sederhana dan realistis artinya apa? Tidak menjadi tambahan pekerjaan yang membebani guru kelas. Asesmen awal dapat dilakukan sebagai kegiatan yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna. Apa artinya Bapak Ibu? Artinya hasil atau informasi yang diperoleh dari asesmen awal ini tidak sekedar menjadi kelengkapan administrasi belaka, namun dapat digunakan untuk membantu guru merancang pembelajaran yang membantu peserta didik menguatkan kemampuan fondasi. Selanjutnya Bapak Ibu, asesmen awal bolehkah digunakan untuk tes? Jawabannya tidak, Bapak Ibu. Kenapa tidak boleh, Bapak Ibu? Kenapa tidak boleh tes? Pertama, Bapak Ibu, tes mensyaratkan peserta didik sudah harus dapat baca tulis sebelum, dan kedua, tes berpotensi menimbulkan stres pada peserta didik karena merasa sedang diuji dan juga berpotensi menimbulkan pemaknaan terhadap proses pembelajaran yang kurang positif. Seperti yang sudah kita bahas di topik sebelumnya Bapak Ibu, pada masa ini tanggung jawab agar anak dapat memiliki kemampuan tertentu, bukan sepenuhnya terletak pada anak melainkan tanggung jawab justru ada di guru dan orang tua murid. Artinya di titik ini anak adalah mendapatkan pembinaan bukan pelabelan Bapak Ibu. Bapak dihitung di bawah dulu ya, 1, 2. Yang ketiga Bapak Ibu, hasil tes berpotensi yang ketiga hasil tes berpotensi hanya berbentuk angka Bapak Ibu ya.
kurang informatif untuk merancang kegiatan pembelajaran sehingga hasil asesmen awal seharusnya membantu pendidik untuk mengenal peserta didik sehingga dapat membangun kelas yang berpusat pada peserta didik, menentukan strategis pengajaran, menentukan rutinitas yang paling sesuai dengan karakteristik di kelas, menentukan prioritas perhatian pendidikan yang berkembangan setiap peserta didik atau di kelasnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, apa yang perlu diamati saat melakukan asesmen awal, Bapak Ibu? Tidak semua yang perlu diamati. Informasi yang digali saat melakukan asesmen awal adalah 6 kemampuan fondasi, Bapak Ibu. Yang perlu diamati pada asesmen awal yaitu 6 kemampuan fondasi, Bapak Ibu. Untuk dapat mencapai target perubahan ketiga yaitu membangun pembelajaran yang memuatkan kemampuan fondasi. Mari kita pahami lebih dalam definisi fungsi kemampuan fondasi pada anak usia dini, Bapak Ibu. Apa saja Bapak Ibu 6 kemampuan fondasi, Bapak Ibu? Pertama, Bapak Ibu, kemampuan fondasi yang pertama mengenal nilai agama dan budi pekerti, Bapak Ibu. Jadi sebagai guru PAUD ataupun RA ataupun guru kelas awal itu kenalkan kepada peserta didik kita tentang nilai keagamaan, budi pekerti, tentang keagamaan, mungkin tentang keimanan, siapa Tuhan kita anak-anak, Tuhan kita Allah ya. Kalau sudah Allah pasti Tuhan, tetapi kalau Tuhan belum tentu Allah. Mungkin dengan cara bernyanyi Bapak Ibu pengenalan ya, dengan ice breaking misalnya, tanamkan kepada jiwa anak didik kita Bapak Ibu yang sedalam-dalamnya tentang nilai keagamaan, budi pekerti Bapak Ibu. Karena setinggi apapun eh, ilmu tanpa disertai budi pekerti Bapak Ibu maka tidak akan sempurna. Oleh karena itu Bapak Ibu di tingkat fondasi ini karena guru PAUD ataupun RA adalah guru tingkat fondasi, guru kelas awal juga, maka tanamkan keimanan, ketakwaan kepada anak kita. Rukun iman, ada berapa anak-anak, tunjukkan kepada anak kita dengan secara gambar. Mungkin kalau simbolnya iman kepada Allah, simbolnya mungkin gambar bintang misalnya ya. Jadi dengan eh, media-media seperti itu Bapak Ibu maka akan tertanam di benak anak-anak didik kita di tingkat fondasi Bapak Ibu. Yang selanjutnya mungkin dengan ice breaking Bapak Ibu ya, dengan nyanyian-nyanyian yang mengandung keagamaan, rukun Islam yang 5 misalnya Bapak Ibu ya, rukun iman yang 6 misalnya, dengan lagu-lagu yang seperti itu Bapak Ibu disertai dengan simbol-simbol media pembelajaran, disitulah maka anak tersebut akan mendapatkan ilmu ataupun bisa mendalam di benahnya Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan fondasi yang kedua apa Bapak Ibu? Yaitu kematangan emosi yang cukup untuk berkegiatan di lingkungan belajar Bapak Ibu. Jadi mungkin dalam PAUD itu yang sifatnya manja, sifatnya mungkin belum bisa mengontrol emosi kepada temannya, mungkin kesenggol sedikit saja sudah marah, mungkin mainannya diambil temannya sudah cepat ngamuk gitu ya. Jadi sekarang sudah masuk ke PAUD ataupun R ataupun di MI tadi, sebagai guru harus bisa merubah Bapak Ibu. Dengan cara apapun Bapak Ibu teknisnya silahkan. Yang penting anak itu bisa berubah tentang kematangan emosi tadi Bapak Ibu. Yang jelas kalau tingkat PAUD itu masih baru masuk sekolah mungkin dia belum bisa ya. Tetapi kalau sudah masuk ke MI, sebagai guru MI harus bisa merubah bagaimana kematangan emosi anak yang di tingkat kelas awal tadi. Selanjutnya Bapak Ibu kemampuan fondasi yang ke nomor 3, keterampilan sosial ya dan bahasa memadai untuk berinteraksi sehat dengan teman sebayanya dan individu lainnya. Jadi Bapak Ibu keterampilan sosial dengan bahasa Bapak Ibu mungkin kalau di rumah dia masih yang suku Banjar pakai bahasa Banjar mungkin ya. Kalau yang suku Bugis mungkin masih pakai suku Bugis.
jadi terbawa di sekolah. Maka di kelas awal tadi sebagai guru harus bisa memberi motivasi ataupun memberi nasihat kepada siswa tersebut. Bagaimana supaya bahasa-bahasa itu bisa menjadikan bahasa-bahasa nasional, dirubah seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nomor 4 Bapak Ibu, kemampuan fondasi yang nomor 4, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Jadi mungkin kalau di PAUD tadi dia masih dengan main, dengan lari-lari ya. Mungkin kalau sudah masuk MI sebagai guru MI ataupun SD tingkat awal, sebagai guru MI bisa memberi penjelasan dengan perlahan-lahan, tetapi jangan dibentak, jangan dikekang, jangan dipaksa. Tapi dengan pengertian, dengan nasihat setiap hari, maka pemanah antara belajar yang positif, anak-anak kalau belajar jangan main-main ya, jangan lari-lari dengan bahasa yang lembut. Mungkin itulah akan bisa berubah anak tersebut. Yang kelima Bapak Ibu, kemampuan fondasi yang kelima, pengembangan keterampilan motorik ya dan perawatan diri yang memadai untuk mendapatkan berpartisipasi di lingkungan sekolah secara mandiri. Perawatan mandiri Bapak Ibu mungkin kalau di PAUD dengan RA itu mungkin dia masih belum bisa merawat dirinya, mungkin masih ingusnya belum bisa ngelap sendiri, masih dilapkan oleh gurunya. Dia mungkin ke toilet masih dibimbing kepada gurunya, diantarkan, mungkin mau buang air kecil masih dibukakan celananya. Jadi nanti sudah di kelas awal tadi Bapak Ibu sebagai guru harus bisa memberikan motivasi ataupun memberikan nasihat kepada anak didik kita, bagaimana sih supaya bisa mempunyai keterampilan yang secara motorik, bisa merawat dirinya. Misalnya dia biasanya di tingkat RA ataupun PAUD dia bukunya masih disusunkan kepada gurunya, mungkin di tingkat MI dilatih Bapak Ibu. Bagaimana supaya anak itu bisa memasukkan tasnya, menyusun bukunya dengan sendirinya, ingus bisa mengelap sendiri, mungkin ke toilet bisa berjalan sendiri, pergi sendiri ya, diarahkan seperti itu. Yang keenam Bapak Ibu, kematangan kognitif yang cukup untuk melakukan kegiatan belajar seperti dasar literasi, numerasi, serta pemahaman tentang hal-hal yang mendasar terjadi dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Mungkin kalau di MI kan belum diwajibkan, belum diperbolehkan untuk menulis, menghitung ya. Tetapi kalau di kelas awal ini juga belum diwajibkan menulis menghitung, tetapi dengan cara dia membawa pena, bagaimana cara memegang pena saja Bapak Ibu, maka bisa kita arahkan Bapak Ibu tentang bagaimana anak bisa menghadapi untuk masuk ke kelas 3 tadi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang perlu diamati saat melakukan asesmen awal Bapak Ibu? Untuk mempermudah proses ya, identifikasi, kementerian sudah menyusun contoh-contoh perlakuan kemampuan yang teramati dari komponen aspek fondasi seperti yang sudah kita lihat bersama-sama tadi di modul 1, butir-butir inilah yang akan membantu proses pengembangan informasi sebagian asesmen awal pembelajaran. Aspek kemampuan fondasi Bapak Ibu ini nanti bisa Bapak Ibu lihat mengenalkan nilai agama dan budi pekerti Bapak Ibu ya, contohnya butir pelakuan ini Bapak Ibu mengenal konsep Tuhan yang Maha Esa ya, Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa misalnya itu di tingkat RA ataupun PAUD Bapak Ibu. Jadi di tingkat fondasi kelas awal tadi dijelaskan Allah Maha Esa, kita harus percaya seperti itu Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya keterampilan sosial dan bahasa yang memadai, ini nanti Bapak Ibu bisa dipahami. Selanjutnya Bapak Ibu, apa yang perlu diamati saat melakukan asesmen awal Bapak Ibu? Ini asesmen kemampuan fondasinya, ini contoh butirnya Bapak Ibu ya. Pemaknaan terhadap belajar yang positif, misalnya senang datang ke sekolah, mau mencoba kembali atau memperbaiki pekerjaan jika melakukan kesalahan misalnya ya. Ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ini bisa pahami karena ini waktunya terbatas, slide-nya banyak sekali.
Bapak Ibu, langkah dalam melakukan asesmen awal ini Bapak Ibu, ini langkah pertama Bapak Ibu. Langkah pertama, tentukan aspek kemampuan fondasi. Langkah kedua Bapak Ibu, dan selanjutnya sampai langkah keempat Bapak Ibu ya. Contoh hasil asesmennya sudah ada Bapak Ibu, silakan nanti dipahami. Kita lanjut. Bagaimana menggunakan hasil asesmen awal Bapak Ibu? Bapak Ibu, bagaimana kondisi awal peserta didik atau Bapak Ibu tetap perlu melakukan asesmen awal untuk mendapatkan gambaran utuh kemampuan fondasi peserta didik di kelas. Jadi di kelas itu Bapak Ibu yang tingkat fondasi itu memang benar-benar diperhatikan. Ibaratnya kita 1 menit saja kalau kita lengah untuk menghadapi anak-anak kita di RA ataupun PAUD, Bapak Ibu itu akan fatal akibatnya. Begitu juga di tingkat kelas awal Bapak Ibu, setengah jam saja kalau kita lengah dengan anak-anak tersebut, mungkin anak-anak tersebut bisa entah keliaran kemana-mana, entah apa yang dilakukan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita harus waspada dengan adanya menangani anak-anak usia dini Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu meninjau hasil asesmen awal untuk merancang pembelajaran Bapak Ibu. Dari asesmen awal terdapat 3 rekomendasi Bapak Ibu yang perlu dilakukan guru kelas tingkat kelas awal Bapak Ibu ya. Kelas 1 dan kelas 2 itu disebut kelas awal Bapak Ibu. Pertama, Bapak Ibu merancang pembelajaran untuk menguatkan kemampuan fondasi anak yang berkaitan dengan kemampuan menyimak anak untuk dapat mengikuti instruksi sederhana. Jadi Bapak Ibu, eh, anak di tingkat fondasi ini Bapak Ibu tidak boleh dikekang dan tidak boleh terlalu pembelajarannya terlalu keras Bapak Ibu, tetapi dengan cara bermain karena dia masih terbawa sifat-sifatnya masih di sifat-sifat anak PAUD ataupun anak RA. Yang kedua, Bapak Ibu merancang pembelajaran untuk menguatkan kemampuan fondasi anak berkaitan dengan keterampilan sosial yang berinteraksi dengan teman sebaya Bapak Ibu. Bagaimana dia cara berkawan? Mungkin kalau di RA itu selalu menyendiri, maka akan dipanggil diajak bermain bersama, diajak komunikasi dengan teman sebaya ya Bapak Ibu. Terus yang ketiga Bapak Ibu merancang pembelajaran untuk menguatkan kemampuan fondasi anak yang berkaitan dengan kemampuan mengenal konsep huruf Bapak Ibu. Jadi sebagai guru tingkat fondasi Bapak Ibu eh, harus bisa merancang pembelajaran untuk menguatkan kemampuan anak tadi Bapak Ibu. Mungkin anak yang belum tahu huruf pengenalan tetapi kan hanya dikenalkan saja, dikenalkan dulu bagaimana anak-anak ini huruf apa misalnya ditanya, tetapi kan tidak boleh dipaksa ataupun tidak diwajibkan untuk anak itu menulis dan menghitung Bapak Ibu. Ini contoh-contoh kegiatan pembelajaran, Bapak Ibu sudah ada contohnya. Berdasarkan rekomendasi tersebut, mari kita ambil contoh Bapak Ibu. Sudah cek contohnya yang merancang pembelajaran untuk menguatkan kemampuan fondasi Bapak Ibu yang berkaitan dengan kemampuan konsep huruf misalnya dan oleh data asesmen awal mengajukan bahwa ada 3. Data asesmen awal menunjukkan bahwa ada 3 anak, misalnya kan, contohnya ini Bapak Ibu yang sudah mengenal konsep huruf dan mampu menambahkan kata di hasil karya gambarnya, misalnya anak itu dilatih untuk menggambar, misalnya dia sudah menunjukkan, oh Ibu ini gambar saya, misalnya Bapak Ibu itu sebagai contoh saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu selanjutnya merancang pembelajaran yang efektif dalam membangun kemampuan fondasi di PAUD dan SD dalam gerakan transisi PAUD, Bapak Ibu. Di sini ada tiga target perubahan, Bapak Ibu. 3 target perubahan dalam penerimaan target perubahan tersebut pada penerimaan siswa baru, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan di awal, tidak boleh calistung, Bapak Ibu ya. Tidak boleh untuk mengadakan tes membaca dan menghitung Bapak Ibu. Sudah saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya bagaimana cara merancang pembelajaran di PAUD Bapak Ibu?
cara merancang pembelajaran di PAUD, Bapak Ibu pahami dulu kemampuan fondasi yang perlu dibangun, bukan dihafal Bapak Ibu ya. Jadi kalau di PAUD dan di RA itu menghafal seperti menghafal ayat pendek itu kan memang belum diwajibkan, cuman dijadikan pembiasaan. Dengan adanya pembiasaan itu maka dia akan hafal sendiri. Oleh karena itu kadang-kadang anak ini kan belum tahu huruf Bapak Ibu ya, belum tahu mungkin masih yang diampui yang di apa yang didapati hanya abatasa, tetapi dia sudah hafal ayat-ayat pendek ya, sudah berapa surah yang dikuasai hafalannya. Itu menjadi pembiasaan Bapak Ibu, bukan kewajiban untuk menghafal Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mengetahui apakah kemampuan fondasi sudah terbangun atau belum, Bapak Ibu, maka kita perlu tahu penandaan apakah anak sudah memiliki kemampuan fondasi tersebut atau belum, Bapak Ibu. Penandaan contoh perilakunya, ya kemampuan yang teramati, Bapak Ibu. Ini contohnya, Bapak Ibu ya. Mungkin dalam aspek kemampuan fondasinya mengenal nilai agama dan budi pekerti tadi, keterampilan sosial dan bahasa tadi Bapak Ibu. Ini contoh butirnya Bapak Ibu. Ini contohnya Bapak Ibu ya. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu, kemampuan fondasi dan kaitannya dengan aspek lain Bapak Ibu. Kemampuan fondasi ya tentunya perlu dibangun secara holistik dan tidak dapat terpecah-pecahkan Bapak Ibu, karena fondasi sangat terkait dengan aspek yang lainnya. Selanjutnya dapat membantu kita mencermati urgensi dan cara tepat untuk mengembangkan kemampuan fondasi tersebut Bapak Ibu. Memang yang 6 fondasi ini Bapak Ibu harus memang kita tanamkan kepada anak didik kita ya. 6 kemampuan fondasi ini Bapak Ibu ya, itu memang harus terbangun di benak anak-anak didik kita Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, ini terkait masih di PAUD Bapak Ibu ya. Permainan mana yang miskonsepsi Bapak Ibu? Pernyataannya PAUD boleh diajarkan boleh diajarkan pernyataannya Bapak Ibu. PAUD boleh diajarkan calistung Bapak Ibu. Sesungguhnya yang dibangun sejak PAUD adalah kemampuan literasi numerasi. Akan tetapi calistungnya di PAUD ini Bapak Ibu bukan menghitung angka Bapak Ibu, tetapi dengan cara menghitung permainan. Misalnya ada gambar wortel ataupun gambar buah Bapak Ibu ya. Itu bisa dengan cara menghitung tetapi bukan dengan angka Bapak Ibu. Dengan adanya penghitungan dari permainan itu, maka di benak anak itu akan tertanam sendiri. Oh ini wortel 1, ini wortel 2, wortel 3. Akhirnya dia sudah memahami tentang calistung Bapak Ibu. Yang perlu dipahami orang tua dan masyarakat adalah sebagai berikut Bapak Ibu. Literasi dan numerasi tidak hanya sekedar perihal membaca, menulis, dan berhitung. Kemampuan literasi numerasi jauh lebih luas dari sekedar baca, tulis, hitung, dan merupakan suatu proses proses bertahap dan berkelanjutan yang dibangun sejak PAUD hingga di kelas awal Bapak Ibu. Berikut adalah literasi posisi calistung Bapak Ibu. Literasi numerasi terdapat 6 komponen literasi, yaitu kemampuan bertutur, pengetahuan pengetahuan latar, kosakata, kesadaran fonemik, kesadaran cetak, dan keaksaraan Bapak Ibu. Ini di PAUD Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu, yang perlu dipahami oleh sekolah, orang tua, dan masyarakat sebagai berikut Bapak Ibu. Kemampuan yang perlu dipahami anak tidak hanya literasi numerasi tetapi juga
Kematangan sosial emosional tadi sudah saya jelaskan di awal tadi Bapak Ibu. Kematangan berinteraksi, kemampuan untuk mandiri, dan kemampuan fondasi lainnya yang tidak hanya menyiapkan anak untuk sekolah saja, namun untuk berkegiatan sehari-hari Bapak Ibu. Ini memahami nilai-nilai pengetahuan dan keterampilan yang ada pada kemampuan fondasi Bapak Ibu ya. Memahami nilai-nilai pengetahuan dan kemampuan keterampilan yang ada pada kemampuan fondasi adalah salah satu syarat utama dalam membangun kemampuan tersebut secara efektif. Jadi anak di kelas awal ini Bapak Ibu memang masih terbawa sifatnya ataupun gerakannya ataupun bawaannya dari anak usia dini ataupun di PAUD ataupun di RA Bapak Ibu ya. Ini pemahamannya Bapak Ibu akan membantu Anda Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa secara rinci dipahami lagi Bapak Ibu. Ini gampang. Em, Selanjutnya Bapak Ibu, mengapa membangun kemampuan fondasi perlu bertahap Bapak Ibu? Membangun kemampuan peserta didik sama hanya seperti membangun rumah Bapak Ibu. Karena dia pembelajaran di tingkat fondasi itu lebih anak yang baru ibaratnya kulu mauludin yuladu alal fitrah Bapak Ibu ya, anak yang tingkat fondasi di usia dini, usia PAUD, usia RA sampai ke kelas awal itu Bapak Ibu itu masih lugu, masih apa namanya? Masih peka Bapak Ibu. Jadi memang sebagai guru pondasi, tingkat pondasi itu memang harus mengetahui bagaimana sih anak ini sifatnya. Guru pengukir pertama adalah guru tingkat PAUD dan tingkat RA, dilanjutkan guru tingkat kelas awal tadi Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu membangun tingkat fondasi ini memang harus berhati-hati Bapak Ibu. Ibaratnya rumah tingkat ibarat bangunan itu tuh adalah fondasi paling bawah Bapak Ibu. Fondasi paling bawah yang cara membangunnya memang harus tahapnya harus kuat Bapak Ibu. Tentang keimanan, ketakwaannya, pemahamannya, cara kalau misalnya cara menulisnya, cara menghitungnya dia sampai salah, maka kemampuan anak ini akan sangat tajam Bapak Ibu, daya tangkapnya di benak hatinya Bapak Ibu. Oleh karena itu guru kelas awal itu sangat berhati-hati apabila akan mengajarkan atau menyampaikan kepada siswa kita Bapak Ibu memang harus pahami dulu dan pelajari dulu Bapak Ibu, jangan sampai salah. Karena belajar di waktu kecil itu ibarat mengukir di atas batu, belajar di waktu besar bagai mengukir di atas air Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu di usia PAUD, RA sampai ke kelas awal Bapak Ibu itu memang sangat peka, sangat tajam dan guru tersebut harus berhati-hati cara menyampaikannya Bapak Ibu. Ini fungsi perancangan pembelajaran di kelas Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu pahami Bapak Ibu. Terus ini adalah latihan pemahaman, analisa, perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Seorang guru PAUD membuat sebuah perencanaan pembelajaran misalnya kan. Sudah melakukan rencana pembelajaran tersebut hingga melakukan kegiatan asesmen untuk mengukur ketercapaian anak tadi kemampuannya sampai di mana Bapak Ibu ya. Apakah rancangan kegiatan dan implementasi yang telah dilakukan guru PAUD tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan Bapak Ibu? Jawabannya ini Bapak Ibu. Latihan pemahaman contoh satu sudah ada contohnya Bapak Ibu ya. Tujuan pembelajarannya sudah ada. Ini kegiatan pembelajaran 30 menit Bapak Ibu ya. Semua sudah diatur sesuai dengan aturan di dalam kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Tujuan pembelajarannya sudah ada. Kegiatan pembelajaran 30 menit Bapak Ibu. Asesmennya juga sudah diatur ini Bapak Ibu ya. 10 anak dapat mendengar ya, menendang bola misalnya ke gawang. Nah, ini permainannya Bapak Ibu ya. Ini di tingkat PAUD. Selanjutnya Bapak Ibu, latihan pemahaman, analisa, perencanaan pembelajaran, ya, pembahasan analisis kasus. Jawabannya tidak. Mengapa demikian? Terhadap beberapa alasan. Ini Bapak Ibu alasannya tidak efektif. Tujuan pembelajaran ditetapkan adalah anak dapat melakukan berbagai aktivitas motorik dasar menggunakan kakinya dan lain sebagainya Bapak Ibu ya.
Ini mudah Bapak Ibu nanti dipahami, karena kalau mau disampaikan ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nanti ini sangat mudah kalau bagi guru PAUD nanti dipahami, guru tingkat kelas awal ya. Latihan pemahaman analisis perencanaan pembelajarannya Bapak Ibu. Apa yang dapat kita pelajari dari analisis kasus ini Bapak Ibu? Nanti Bapak Ibu bisa dipahami misalnya guru perlu memahami bahwa sebuah kemampuan tidak dapat dibangun hanya pada waktu satu hari dengan kegiatan satu tujuan pembelajaran Bapak Ibu ya. Itu tidak hanya satu hari dalam satu tujuan pembelajaran, nanti bisa digali bersama Bapak Ibu. Dalam perencanaan kegiatan pembelajarnya, ini Bapak Ibu, dalam perencanaan kegiatan pembelajaran, bahwa kegiatan tersebut perlu menghadirkan interaksi dua arah antara guru dan peserta didik, misalnya Bapak Ibu ya, dalam kegiatan pembelajaran. Guru menjelaskan materi lalu memberikan peserta didik waktu untuk bertanya, misalnya. Ya. Yang kedua misalnya kegiatan belajaran yang menyenangkan melalui pendekatan bermain belajar, memberikan pilihan pembelajaran yang memanfaatkan alat dan bahan di sekitar lingkungan satuan, menyediakan pilihan kegiatan belajar di luar kelas misalnya, cari tahu minat anak dan gunakan minat tersebut dalam menentukan topik ataupun tema dari kegiatan. Yang ketiga, eh, pengalaman belajar yang menyenangkan melalui interaksi, misalnya Bapak Ibu, interaksi positif dalam pengelolaan kelas dan memberikan dukungan lebih ke peserta didik yang membutuhkan. Jadi bukan guru yang aktif Bapak Ibu, tetapi anak kasih kesempatan supaya siswa atau peserta didik itu supaya aktif Bapak Ibu. Mengajak peserta didik untuk berpendapat misalnya, terus boleh yang apa? Mengajak peserta didik untuk berpendapat apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di kelas ya. Misalnya menyerap apa namanya menyepakati bersama ya. Apa yang boleh dilakukan di kelas dan apa yang tidak boleh dilakukan di kelas misalnya. Ya, Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu dalam merancang asesmen ya ingatlah bahwa merancang asesmen Bapak Ibu pertama sebaiknya guru tidak menggunakan asesmen yang berbentuk tes lisan maupun tes tulis Bapak Ibu ya ini pada kelas awal Bapak Ibu ya. Di kelas awal sebaiknya guru tidak menggunakan asesmen yang berbentuk tes lisan maupun tes tulisan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Sifatnya masih terbawa dengan di PAUD Bapak Ibu ya. Guru tidak memberi peserta didik menjadi kelompok tertentu ya berdasarkan kemampuannya atau mengelompokkan peserta didik menjadi dua kelompok pintar misalnya ini yang pintar dikelompokkan yang pintar misalnya yang kurang mampu dikelompokkan yang kurang mampu itu tidak dibenarkan Bapak Ibu ya. Jadi bercampur baur di dalam pembelajaran berdiferensiasi juga kan tidak boleh yang pintar itu dikumpulkan yang pintar, yang tidak pintar dikumpulkan yang tidak pintar itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu sharing kita. Kalau ada yang kira-kira bisa memberi masukan, saran ataupun yang lain-lainnya silahkan Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Ini aku kepada ngambil anak pirinji gue ya. pengawas TK MI pada Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah memaparkan materi terkait dengan materi transisi RA ke MI yang menyenangkan. Dari apa yang disampaikan oleh beliau dapat dirangkum bahwa transisi RA ke MI adalah masa penting di dalam perkembangan anak karena perubahan lingkungan, cara belajar, dan tuntutan di madrasah ibtidaiyah itu bisa membuat anak merasa cemas jika tidak dipersiapkan dengan baik. Maka transisi yang menyenangkan itu adalah proses pindah dari RA ke MI yang dilakukan secara bertahap, ya, tanpa tekanan, dan tentu saja sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Nah, fokusnya adalah
menciptakan pengalaman belajar yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Jadi prinsip utamanya seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwa tidak mewajibkan tes calistung pada saat masuk ke MI, kemudian mengutamakan permainan-permainan dan pembiasaan-pembiasaan yang positif, kemudian kolaboratif kegiatannya antara guru TK, guru SD, dan orang tua. Dengan pendekatan seperti ini, anak bisa lebih siap untuk belajar, percaya diri, dan tentu saja senang bersekolah di jenjang yang baru. Baik Bapak dan Ibu, saya akan membuka 2 sesi pertanyaan untuk bisa diskusi dan bisa Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Kami persilakan 2 sesi. Silakan Bapak dan Ibu raise hand, boleh. Monggo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan yang mau mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu. Ini apa aneh nggak pencet ya? Yang mau mengajukan pertanyaan monggo. Onceng nih Bang. Adakah yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan Pak, Bu. Susah itu lali nutup. Bukan lali nutup, Pak. Bukan kowe sing lali, bapakmu nek susah, aku lali nutup, bapakmu sing lali nutup. Oke lali nutup malah ini. Bukan lali nutup. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ayam itu keluar pagar. Ayo monggo Bapak Ibu, ada yang mau mengajukan pertanyaan, silakan. Saya berikan 2 sesi terkait dengan materi yang disampaikan oleh Ibu pemateri kita. Dengan cara boleh raise hand, boleh langsung mengajukan pertanyaan. Bapak Ibu. Ada yang mengajukan pertanyaan Bapak Ibu, monggo. Tidak ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita, webinar kita pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak atas saran yang disampaikan oleh Ibu Hajah Arbaiyah MPD. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi kami ucapkan jazakillah khair. Ada pantun buat Ibu ini. Berlayar perahu di lautan tenang. Ya. Ditempa ombak tetap bertahan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Semoga jadi amal sepanjang zaman. Jazakillah khair Ibu Hajah Arbaiyah atas materi yang sudah diberikan. Selanjutnya mengingatkan kepada Bapak Ibu untuk bisa mengisi presensi kehadiran melalui yang telah dibagikan di kolom chat dan dipersilakan untuk mengisi link tersebut. Bapak Ibu hadirin yang mulia, tidak terasa kita di penghujung acara. Demikianlah rangkaian acara webinar kita pada kesempatan ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah berkontribusi. Yang pertama kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang tadi diwakili oleh Bapak Kasih Pemat kita, Bapak Haji Bambang Setiono SHIMH. Kemudian kepada Ibu Hajah Arbaiyah MPD yang telah berkenan memberikan materi. Kepada para panitia yang sudah bekerja dengan baik, seluruh peserta hadirin webinar yang sudah berpartisipasi aktif. Sampai kegiatan ini selesai, saya Muhammad Nafi mewakili Pokjawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam proses webinar langsung. Kami pamit undur diri. Mari kita tutup bersama-sama Bapak Ibu dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bulan purnama bersinar terang, bintang berkelip di langit malam. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan yang akan datang. Salam hangat untuk kami, dari kami untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian dari kami Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bapak Ibu di kesempatan akan datang. Baik Bapak Ibu, kita tutup ya. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.